Halo, halo, selamat sore para pemirsa TVRI di mana saja Anda berada. Kembali lagi bersama kami dalam acara Ketawa Rame-Rame bersama komunitas Stand Up Indo Kupang. Nah, ini pasti kita seru-seruan kurang lebih 1 jam ke depan bersama sudah hadir di studio 4 orang komik yang katanya sangat lucu di NTT. Kakak dong merasa diri lucu atau biasa-biasa aja atau B aja? Biasanya lucu. Oh, biasanya lucu. Semoga terbukti ya. Jadi pemirsa, kita seperti biasa akan ada dalam 2 sesi, yaitu yang pertama adalah sesi stand up comedy dan sesi kedua adalah sesi talk show. Sudah siap para komika yang ganteng-ganteng? Siap. Kakak Domis siap? Siap. Sehat kok? Puji Tuhan. Puji Tuhan sehat. Mas Putra? Siap. Siap. Ini kakak adik kandung Iya. Tapi kok muka sama? Kak Sep sehat? Siap, sehat. Oke, berarti ini kakak Amit juga pasti sehat, nah? Atau Siap, agak sehat. Oke, tidak sakit-sakit. Jadi kita akan stand up. Kita mau duluan dari mana? Mau pakai hompila atau ke mana? Kalau minggu lalu kan beta pakai hompila. Ini tidak usah Ada yang merasa diri lucu langsung angkat tangan, beta duluan. Ke mana Mas Amit? Oh, Pak Domis. Ini lihat beta kayak tidak yakin bahwa 4 orang ini adalah ini utusan yang menurut ini Pak Ketua ini yang paling lucu sudah. Jadi dikirimlah 4 orang komik datang ke sini. Kita tidak usah berlama-lama lagi, kita mulai dari Pak Domis. Pak Domis, 3 beat. Domis Boki. Oke, selamat sore. Selamat sore. Ya, baik. Perkenalkan, beta nama Domis. Tapi biasa orang-orang panggil beta Domi. Karena menurut dong, beta lemah di bagian ekonomi. Domis. Ya. Makanya beta paksa untuk kuliah ekonomi. Dan akhirnya naik ketemu Ibu Omi. Iya, semoga Ibu Ominya tidak nonton. Lanjut. Itu 1 beat Pak Domis Siap. Oke, Domis 1 beat, 2 beat lagi. Ini yang lucu nih. Tadi pertama tuh biasanya istilah apa? Set up. Iya. Nanti set up. Punchline-nya nanti dari yang Putra. Oh, dari Putra. Nanti beta set up Putra yang Oke. Oke, walaupun beta punya ekonomi lemah, tapi beta kalau pacaran itu beta kalau ketemu Harim itu beta sering ganti-ganti motor. Jadi satu kali beta ketemu Harim, Maitua bilang, "Wih, sayang ganti-ganti motor terus." Padahal walaupun dia tahu kalau beta punya ini latar belakang ekonomi itu lemah. Jadi beta bilang, "Sayang sonde tahu kalau beta ganti-ganti motor ini hanya untuk dapat ini motor supaya lu naik. Beta harus rayu ini tuan motor berapa minggu untuk beta bisa dapat motor." Dan tidak lucu Setupnya sangat panjang dan kita sama sekali tidak terbayar dengan punchline yang begitu. Tapi tidak apa-apa, itu adalah usahanya Domis. Masih ada 1 beat lagi Domis. Ini kali tidak lucu. Beta kan sudah pernah bilang nanti dari pihak TVRI tolong sediakan properti seperti pisau. Jadi kalau komik memang tidak lucu langsung minimal balok. Silahkan Pak Domis. Oke, terima kasih Domis. Ini. Ya. Masih ada? Pas. Ya. Kasihan sekali ya. Tidak apa-apa. Terima kasih Domis Boki. Terima kasih. Ya. Dan semoga pemirsa di rumah juga terhibur dengan Kakak Domis pung jokes yang memang kita juga untuk cerna butuh waktu yang agak lama Ini sama-sama dari Kupang Barat, ada Kakak Ametano juga jauh-jauh dari Kupang Barat dan akan stand up 3 beat di sini. Sudah siap Kakak Amet? Siap. Iya, oke silahkan. Ametano dari Kuanheun, Pembarat. Ametano dari Kuanheum. Bicara tentang ekonomi, beta pernah dengar orang bilang hidup itu murah, yang mahal itu gaya hidup.
Makanya sekarang itu kotong susah bedakan yang ada kerja dengan yang pengangguran. Yang pengangguran dia punya gaya itu, minta ampun. Ya kotong sudah tahu di belakang utang atau apa juga kan kotong sudah tahu tuh. Itu yang bikin kotong susah bedakan. Dan beta berapa tahun ini pengangguran sampai ada kerja. Beta pernah dapat nasihat dari beta kawan untuk kurang lebih 3 jam. Hanya mau omong beta untuk kerja. Dia bahasa yang beta ingat tuh bilang kawan, lu harus kerja supaya kayak ada pacar begitu, pacar pusturi kan bisa kayak Fatu Brown, Fatu Kopa, Fatum Nasi. Jangan kau hanya di Batu Putih sini saya. Beta ingat itu, beta hanya sekarang ketong dia justru kerja sama kayak beta. Yang kasih nasihat bisa kerja. Ini beta sekarang beberapa hari ada pikir mau nasihat dia Ju. Hanya kan belum dapat tuh. Ya, kalau bicara tentang ekonomi ini itu saya pembit sonar lah. Terima kasih. Itu sah. Ini agak sedikit memalukan ya, tapi tidak. Ini apa hubungannya Fatum Nasi, Fatu Brown dengan ekonomi, dengan resesi? Nasihat. Biar Ketong juga bisa. Oh, biar bisa ajak Maitua, Ya. Pi Mejeng di sana. Padahal itu tidak perlu pakai biaya banyak-banyak, Modal minta-minta di orang itu bisa. Intinya kestebal muka seperti potong jalan bawa Maitua tapi ada minta uang di orang. Oke, ini mau yang tua atau yang muda. Ini Putra Boki ini anak dewasa, anak-anak atau kemana nih? Pakai mic, soalnya ada yang larang. Dilema. Putra umur berapa Putra? Umur 17. Sekarang kelas berapa? Kelas 3 3 SMP. SMK. SMA, kelas 3 SMA. Memang muka masih anak-anak tapi masih baby face ya. Ya, tapi usia sudah lumayan. Oke, Putra, silahkan Putra. Ini orang tidak percaya Putra ini kayak anak SD. Salam. Iya, salam Putra. Perkenalkan beta nama Putra Boki. Ekonomi. Beta pu peluang ekonomi bisa dilihat dari beta pu fisik. Kecil. Oh, kecil. Tapi beta ada mimpi kecil je. Karena kalau ke beta ada mimpi besar, itu orang sem percaya. Karena itu bukan mimpi, itu lebih ke menghayal. Mimpi dengan menghayal ini beda-beda tipis ya. Mimpi tidur menghayal. Oh, menghayal tidak harus tidur. Iya. Oke, Putra. Tapi kalau mimpi dengan menghayal, beta lebih pilih menghayal. Karena itu semua ke gampang san. Iya ya. Iya. Makanya karena dengan menghayal, Iya. beta pu peluang ekonomi kecil. Oke. Ini serius beta tanya Putra dengan Domis ini kakak adik kandung. Ya. Tidak malu Domis punya adik begini. Putra juga tidak malu punya kakak begini yang sama-sama garing. Baru dong duduk berdekat. Ya, kakak adik yang sedang belajar untuk berstand up comedy ya. Luar biasa. Putra sering kombut dengan Domis sering kombut dengan orang lain. Oke, itu selesai. Sudah. Oh sudah. Oke, terima kasih Putra. Kita kasih tepuk tangan untuk Putra. Nah, tadi premis setup dan kita akan mendengarkan punchline-nya. Ini dia Kak Sep, Kak Neo akan lempar-lempar jokes 3 beat ya? Atau lebih? 3. Oh 3. Kalau lebih juga tidak apa-apa. Kalau saya bikin 2 kan dokter. Oke. Oke. Selamat sore semua. Selamat sore Kak Sep. Ini sore kan temanya tentang ekonomi. Ya. Jadi beta tuh soalnya terlalu untuk omong ekonomi itu beta soalnya pernah pusing sama sekali. Dia mau melintang, mau tidur atau apa beta soalnya pernah pusing karena beta lebih pusing terhadap sejarah bahasa Indonesia. Oh, itu mata pelajaran, Kak Sep. Iya.
Iya, iya, Lebih- tapi lebih- memang ekonomi lebih Kak Sep fokusnya tidak ke pusing. sana, iya. Oh iya, iya. Ini orang lebih fokus ke sejarah. Satu ya, Iya. satu. Oh oke, sudah terhitung satu. Kedua, ekonomi ini kadang kau bisa lihat orang ekonominya tuh dari cara dia naik bemo. Ah, ah. Dia turun bayar berapa itu kau bisa tahu dia punya status. Statusnya itu. Jadi Iya, kalau tapi kan kalau naik bemo itu rata-rata tarifnya sama. beda. Beda Ini belum pernah naik bemo toh. sering, tapi kan naik gratis. Oh, anak pasiar. Anak pesiar. Kalau di Kupang tuh dia punya tarif untuk setiap status tuh beda-beda. Jadi misalnya kalau anak sekolah tuh kayak nona-nona begitu 2.000, 2000. kayak mama-mama dong begitu 5.000. Ada yang 7.000. Itu? Masih nona-nona tapi ke semua mama. Nah ini baru lucu ini. Jadi kalau nona-nona yang su model ke mama-mama Iya. 7.000 bayar. Lebih kayak kalau anak-anak sekolah itu Iya. 2.000. Kalau ibu-ibu dong itu 5.000. Iya. Jadi yang 7.000 tuh masih sekolah tapi suka ibu-ibu. Itu begitu. Masih sekolah tapi mungkin gitu. Ya, itu jadi kita 7.000. bisa bedakan dia pun Ya, kelas ekonomi dan kelas beda. ekonominya ada itu. Ini kayak tidak masuk akal tapi lucu. Iya Terus, ya. Dua ya. Dua iya Oke, iya yang iya. ketiga. Dua. Ada ekonomi, kaitan ekonomi dengan pernikahan begitu. Misalnya dia oh iya iya. Banyak orang yang belum mau menikah karena belum punya status ekonomi atau keadaan ekonomi itu belum terjamin, belum mapan. Tapi pada kenyataannya tuh sebenarnya banyak orang yang setelah menikah dan punya ekonomi berubah. Berubah ya. Iya iya. Ya. Jadi beta pun teman satu, contoh saya ini buktinya tapi teman 1-2 tahun lalu nikah. Dia sudah ada kerja apa-apa, ekonomi juga parah. Dia karena percaya ini dia nikah. Iya iya. Karena dia percaya bahwa setelah menikah akan merubah dia ekonomi dan berubah. Dong nikah 3 bulan tuh langsung cerai. Iya, karena ada orang yang takut Iya. takut menikah karena tapi Ekonomi belum ini. kalau Kak Sep sendiri percaya mana? Menikah dulu nanti Kalau Ekonomi misalnya berubah. teorinya tuh harus ya semua orang kayak misalnya orang tua calon mantu kan pasti harus tanya toh oh iya kotong harus kerja pasang- di mana. Heeh. Kayak mungkin bosan kan pernah ketemu calon mertua kan tanya kerja di mana Ya, karena malu. itu tanya beta ini beta pusing, tanya ini beta pikir lama-lama, beta mau bilang, "Mak, beta ini YouTuber." Tapi kan kita tidak enak nanti memtua juga tidak tahu YouTuber nih apa, menafkahi dia pun anak ke mana. Beta pikir terlalu lama polisi semua. Polisi. Polisi. Tugas di mana gitu? Ya. Aku tanya tugas di mana? Bilang, tugas di mana? Bilang di Polda, Mak. Bilang, oke betulan nona pun bapak jadi Polda. Nona pun bapak jadi Polda deh, apa-apa. Langsung pamit ya? Langsung pamit. Oke. Ya, kalau beta lebih percaya nanti menikah dulu baru ekonomi berubah. Karena itu juga bisa jadi apa? Bikin kita semangat kerja untuk rubah ekonomi. Kita harus nafkahi orang tua anak nona kira-kira begitu. Jadi konsepnya Kak Sep memang mau melucu tapi tidak semua orang terima. Iya, iya. Iya, ya. Mungkin beta bisa kasih yang terakhir kok. Oh, ada 4. Oh, iya. Ada 4 bit. Ada satu terakhir. Beta hanya mau kasih tahu kalau beta punya ekonomi ini ya lumayan lah. Beta punya pendapatan 6 juta Oh, 6 juta per. per 2 tahun. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Domis, Putra, Kak Sep dan Kak Ame. Terima kasih. Kita sudah baru saja melewati sesi pertama yaitu sesi stand up comedy. Ini kakak-kakak komika ini sudah siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di talk show. Siap. Siap ya. Siap. Ini pertanyaannya datang dari Pak Ketua, dari Pak Sirilus Selaka, selaku Ketua Stand Up Comedy Indo Kupang. Sudah kasih beberapa pertanyaan di sini yang menurut beta mungkin agak sulit ya. Tapi semoga bapak-bapak ini bisa menjawab. Dengan tema resesi komedi. Pertanyaan pertama, untuk 4 orang jawaban yang berbeda dari pertanyaan yang sama. Kita mau beta langsung kasih pertanyaan terus jawabannya kita mulai urut dari Pak Ahmed ya. Ya, Siap. Domis, ya. Ya. Oke, dengar baik-baik. Prediksi dan kalkulasi berbagai kalangan bahwa tahun ini terjadi resesi global. Apa antisipasi Anda? Soalnya mau diulang atau langsung dijawab?
langsung dijawab. Oh, langsung dijawab. Langsung jawab. Luar biasa. Antisipasi untuk hadapi resesi global yang akan terjadi itu sebagai manusia biasa yang pertama tuh ya berdoa, Hmm. berdoa, terus ya sonde boleh tinggi diri lah, Soalnya apa? Tinggi. tinggi diri, Maksudnya ke mana? tapi rendah hati. Gak apa-apa. Tinggi diri. Oh, tinggi diri. Asal boleh sombong. Oh, sonde boleh sombong, congkak, angkuh, Iya. tinggi hati, besar kepala, apalah ya? Dan kalau beta pribadi sendiri lebih berpikir ke ide-ide usaha. Ide-ide usaha. Mungkin ke, tapi lebih ke usaha-usaha pertanian. Jadi mulai rajin-rajin lah untuk di rumah tuh bikin bedeng, tanam-tanam sayur. Karena katong sudah tahu kalau misalnya ke terjadi ini hal resesi global, ketong mau dapat uang dari mana beli sayur, kan sayur ini gampang bisa tanam. Kenapa dari dulu kan katong sudah bikin begitu. Nah, jadi lebih Jadi untuk mengantisipasi resesi global itu dengan cara bikin bedeng. iya tanam sayur. Kalau bisa tanam buah. Pokoknya semua kebutuhan yang ketong selalu butuh di rumah tuh ketong siap. Kalau bisa sendiri siap di rumah, siap sendiri. Jangan harap di pasar begitu. Itu kalau Anda sebagai orang desa yang tanahnya Iya. luas. Kalau orang kota ke mana? Suruh Ya, harus. tapi kan itu menurut Iya Anda, betul Teh. betul. Ya. Kalau posisi beta di kota ya mungkin beta siap uang sebanyak-banyaknya untuk ya beli tanah di desa. Bikin apa? Beli tanah di desa. Hanya untuk bikin bedeng tadi. Ya, harus bikin. Iya. Iya ya. Jadi antisipasinya itu. Iya iya. Mungkin antisipasi yang berbeda dari Putra Boki. Kalau beta Oke, terima kasih Putra. Silakan. Oh, belum. beta hemat. Iya. Hemat karena uang yang dikasih orang tua itu beta hemat. Kayak misalnya sekolah 6 hari beta masukannya 4 hari hanya untuk hemat. Oh, untuk hemat. Bahkan itu hari hampir sampai saking hematnya beta itu hari sampai hampir 3 minggu beta sudah masuk sekolah. Untuk hemat uang jajan. Itu pas Natal tuh. Oh, pas. Itu kan libur Putra. Oh iya. Jadi antisipasinya hanya hemat. Iya hemat. Kalau kakak dong percaya kosan kalau hemat itu bikin kaya. Ada kan apa ya? Hemat pangkal kaya toh. Bukannya oh. Ini Hmm. salah tekan. Beta mungkin mau tanggap sedikit ini ke Domis. Mungkin dia hemat juga karena dia orang tua juga hemat. Iya toh. Dari hemat itu turunan. Jadi dia punya karena dia orang tua mau hemat menghemat uang. Akhirnya dong juga ikut hemat toh. Jadi dia tuh hemat itu turunan. Jadi Jadi hemat orang tua hemat dong juga ikut hemat. dong juga ikut Gitu. hemat. Jadi itu menurut Putra itu salah satu antisipasi untuk menghadapi resesi global. Luar biasa. Kakaknya mungkin berbeda. Oh, berbeda. Ya satu boros, kakaknya mungkin boros. Iya. Ya kalau dari beta untuk menghadapi resepsi refleksi. Ngomong ulang resesi. Resesi global mungkin dari beta pun keuangan yang beta dapat beta simpan ke di dana darurat begitu. Jadi contoh dana darurat nih kayak misalnya beta ada uang beta sisip di saku-saku celana yang rusak-rusak dong. Biar Ya. tidak Ya, biar orang tidak tahu. Orang tidak tahu. Jadi nanti satu saat kalau mau cuci pakaian baru naik ketemu pas 1 tahun pas pakaian hilang. Ini bisa tangkap kok, bisa mengerti kok kakak Iya. bisa. Jadi dia pakaian tuh soalnya cuci begitu. Oh, selama 1 Iya. tahun. Jadi selama berlama-lama untuk simpan jadi itu celana dikorbankan semua lo cuci. Oh, Tapi itu beres ide yang bagus juga tapi takutnya simpan di saku celana yang bukan di pun celana. Takut dia simpan di orang lain pun celana baru sentar dia cari. ya, karena untuk menghadapi resesi global ini kan banyak orang takut menabung, lebih memilih hemat, takut menabung. Maksudnya tidak takut menabung tapi beta punya cara menabung itu seperti Oh, itu. cara menabung Iya, begitu. Jadi mungkin kayak kakak-kakak dong sudah berpikir sampai situ tapi Ya, ini beta memang su berpikir. luar biasa. Ini kita tidak sempat Beta jujur biasa pikir sampai situ.
Karena ada celana yang sudah ada saku. Ada celana yang sudah ada saku. Iya, iya. Kayak celana bola dong tuh. Iya. Gua tuh mau taruh Tidak, di dia mana. kan simpannya di celana yang ada saku. Celana. Iya. Berarti ini Domis apa Putra mulai tahu ya? Kalau Biasa Bian cuci dapat. biasa yang cuci. Oke. Oke, itu ini apa antisipasi dari teman-teman, antisipasi masing-masing untuk menghadapi resesi global. Kak Sep, kalau Kak Sep sendiri mau simpan di celana juga? Ande. Beta dengar ada beberapa ahli kalau misalnya kotong lebih bagus ada uang yang kotong pegang, uang cash. Untuk uang kotong mengantisipasi, prediksi. Prediksi kan kadang salah, kadang benar. Kadang benar, Jadi iya. kotong juga tetap berjaga-jaga kalau untuk mengantisipasinya kotong tetap jaga pegang uang cash karena takutnya kayak ada masalah-masalah di perbankan apa. Kotong tetap pegang uang cash. Gitu. Jadi uang cash itu selalu ada. Iya. Nah yang jadi masalah tuh di bank juga besok ada uang juga. Iya, iya. memang di bank tidak ada Ya, uang jadi tidak ada. lebih Nah, pegang kotong uang cash. Iya. Selama ini uangnya di mana, Kak Sep? Kadang taruh di bawah bantal. Oh, masih pakai pola Pola dulu. lama. Itu pola dulu. Tidak, ya kita kalau di situ berarti apa krisis krisis. Kita Krisis. menghadap. Jadi kalau barter memang itu bukan salah satu antisipasi dari kakak dong. Kotong kembali ke situ sah. Oh, Dan akan mau itu tidak bisa. mau harus Iya. kembali ke situ. Bisa untuk misalnya kotong barter atau ada yang tukar beras dengan Labu. labu tukar beras dengan labu iya. Tukar beras dan beras. Bisa kan ada mau makan beras mall, Iya, ada mau iya, makan iya, beras iya, ini iya. kan bisa tukar beras dan beras. Oke, itulah jawaban dari 4 komika yang diutus. Ini ada pertanyaan berikut. Ada beberapa pertanyaan. Ini mungkin agak paksa kakak-kakak dong pung otak untuk berpikir ya. Dengar baik-baik, soal yang sama untuk 4 jawaban yang berbeda. Salah satu dampak resesi adalah meningkatnya jumlah pengangguran. Anda yang sekarang menganggur akan mendapatkan anggota baru. Sebagai senior pengangguran, pesan apa yang Anda sampaikan agar mereka tidak menjadi kompetitor di bidang pengangguran? Ini kayak sama-sama nganggur, saya juga tapi jadi kompetitor ya. Kayak lu boleh nganggur gitu. Mungkin dari Mas Ahmed duluan. Pesan untuk pengangguran apa di istilah? Junior. Ya, beta kan lama juga menganggur. Pesan yang beta mau kasih pidong cuman itu selalu rendah hati. Sudah nganggur tahu diri. Iya. Saya boleh sombong karena ketong beta kalau bilang 6 tahun nah. Sudah 6 tahun. 6 tahun menganggur. Susah kerja. Orang tua masih sehat-sehat minta maaf. Masih sihat bab tua nih tiap hari kayak mau banting sih. Iya. Hanya itu ke beta nih sering ke pakai ke mungkin apa salah pemahaman nih yang salah. Jadi ke mau cari kerja tapi sudah dapat kerja beta selalu berpengharapan dengan ada satu kalimat yang bilang entah ini kalimat di buku apa bilang manusia boleh merencanakan tapi Tuhan yang menentukan. Jadi semakin kuat dengan itu kalimat. Padahal sebenarnya itu salah sebenarnya. Kayak percaya burung satu Tuhan kasih makan. apalagi Burung kotong. Tuhan kasih makan apalagi kata. Makanya kayak orang bilang, lu harus cari kerja. Dia bilang, sudah pas. Ini lebih ke pemalas ya. Ini pemalas. Mungkin salah artikan itu kayak. Jadi nyaman dengan yang gitu tuh. Kasih tahu. Kakak kalau mau kerja ya kasih tahu supaya tidak usah rangkai kata-kata supaya kotong. Jadi kayak ada junior yang dia kayak baru tamat terus dia bingung cari kerja. Dia hanya bilang satu sudah, lu tak usah makan puji tapi lama begini. Iya jadi untuk antisipasi dong tetap menghargai pengangguran senior. Dia boleh lebih lah, kok beta sudah 6 tahun dia baru datang jadi mau bikin apa. Iya. Pesan cuma satu, boleh tinggi diri, boleh sombong, punya tetap rendah hati. Untuk sama-sama nganggur harus saling menghargai satu sama yang Masalahnya lain. Masalahnya kau lama juga ini nah. Ya kau tahu semua tentang Iya. itu. Kalau bisa biar ini penganggur senior tuh kasih motivasi biar dong jangan nganggur. Kita tetap nganggur. Kalau untuk motivasi untuk dong tuh cuma satu ya cari kerja.
Ya oke. Masalahnya kan lu pengangguran. Iya. Terus motivasi orang untuk cari kerjaan nih maksudnya kenapa lu sana yang cari kerjaan? Kan dia tidak mau jadi tidak mau ada kompetitor di Iya, itu, toh. dunia pengangguran. Sama kayak beta tuh. Biarkan dia sendiri yang Sendiri yang menganggur. mau jadi pengangguran. Jadi beta kasih dong Egois motivasi. tuh mah. Iya. Ya pemirsa memang terdengar agak aneh, memang aneh. Karena naik kesunyaman sama gitu tuh dengan ini menganggur tuh. Jadi Oke. Kalau Pak Domis Boki. Baik, kalau menurut beta untuk kasih saran untuk ini pengangguran junior, maksudnya kitong cukup lama sekitar 3 tahun jadi pengangguran. Jadi artinya kitong sudah tahu suka duka, dia punya enak sonde enak jadi pengangguran tukar mana. Jadi walaupun kitong pengangguran, beta harap dalam hal media sosial itu kalau bisa Jangan pamer lah. jangan terlalu, maksudnya ke ini hari pi kawan po rumah naik ke temu rokok sempurna 1 bungkus posting kok baru muat status aneh-aneh minum sedikit story. Karena jujur beta lihat kembali bepung postingan 4 tahun lalu memang memalukan. Ya. Jadi tolong kalau jadi pengangguran juga kalau bisa pengangguran yang terhormat. Ya Kak. Kalau menurut beta, yang namanya pengangguran itu meresahkan. Tapi kok tadi ada bilang ada suka dukanya. Memang iya, ada suka duka sebagai pengangguran ada. Ada, coba suka jadi pengangguran. Enaknya apa? Pengangguran enaknya kita mau berjalan ke mana-mana sonde ada larang, tidak sonde ada terikat. larangan. Terus yang paling enak kalau pas acara kalau kita punya teman yang punya sound. Jelas kita duduk di sound. Jadi tuan pesta dia lebih menghargai, kadang tuan sound pulang tidur. Kita yang jaga mixer. Jadi tuan pesta semua tamu datang lebih. Intinya itu enaknya jadi pengangguran. Enaknya jadi pengangguran itu sudah jaga sound ya. Jaga sound. Sampai pagi. Biasanya Sampai kan sangat dihargai. Kalau di kampung-kampung yang tugas itu soundman pasti sangat dihargai. Sungguh susahnya kalau kadang bangun pagi baru kepingin sekali mau minum kopi begitu baru lihat pitofles barusan ada gula itu air mata terduduk. Itu kayak mau ya itu dia susah. Son ada doi baru. Pernah niat untuk curi. Sampai pernah. Tapi kelihatan mukanya maksudnya kriminal sekali. Dia memang soalnya pernah tuh. Soalnya pernah dapat tangkap. Tidak pernah dapat tangkap ya. Kalau dari Kak Sep. Kalau beta pengangguran untuk junior mungkin awal-awal datang harus ospek dulu. Kan junior, kotong kan senior. Iya. Senior, terus kotong kasih materi-materi baru untuk dong tahu jadi pengangguran yang baik nih harus begini. Iya. Kayak lihat ada lowongan kerja tuh harus silih. Kalau kayak tiba-tiba PT ini ada buka lowongan pekerjaan tuh langsung kayak misalnya langsung rapi. Sembunyi. Jadi dong sempat tahu. Ya. Jangan sampai dong baca lowongan pekerjaan itu jangan sampai terjadi. Boleh terjadi. Itu dong boleh dapat ambil lowongan pekerjaan di koran-koran tuh atau apa tuh. Jadi itu apa materinya ada dapat di ospek. Oh iya, itu kotong suka sih semua materi. Kotong kan cetak buku juga kayak modul begitu jadi. Iya. Kotong bagikan Jadi untuk jadi pengangguran jadi pengangguran ada syarat-syarat. Lu harus menghindari ini. Iya. Banyak, beta suruh bikin semua tuh. Oke, Kak Sep. Mengenai jawaban Kak Sep mungkin agak menarik ya. Tapi kita akan lanjut lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah
Bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo Sobat Digital, di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi sinyal TV digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi sinyal TV digital. Keempat, install aplikasi sinyal TV digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi sinyal TV digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Kanan dikit. Geser lagi. Deso. Deso. Ya. Deso. Iya, masih di acara Ketawa Rame-Rame bersama komunitas Stand Up Indo Kupang. Kita akan lanjut jawaban yang tadi, Kak Sep, tentang pengangguran senior dan juga junior, yang ospek dan segalanya. Itu tadi belum selesai ya? Ya, jadi untuk pengangguran junior mungkin teman-teman yang lagi baru mulai menggeluti pengangguran, baru mulai masuk nih. Ini beta mau tawarkan kalau bisa gabung di beta punya komunitas. Beta komunitasnya IPK. IPK. IPK apa tuh? Itu lebih ke info pengangguran Kupang. Info Di situ pengangguran kita Kupang. belajar tentang Ada grup WA. Ada grup WA. Iya, Facebook, ada semua. sampai segininya Ya. jadi pengangguran. Kotong fokus nah. Oh iya, fokus. Kotong memang ini kotong harus mulai, kotong harus terapkan. Iya. Ini kotong mengantisipasi nanti misalnya ada PHK toh. Ini kan salah satu akibat dari resesi nanti banyak. Prediksinya banyak ini perusahaan PHK. besar yang akan di PHK, nah akan jadi pengangguran. Nah nanti dong mau kemana? Di sini, marilah kita bersama-sama untuk ya membangun pengangguran ke arah yang lebih baik. nanti kita akan bikin materi-materi, kita akan pakai tempat-tempat untuk. Oh, jadi Semakin memang banyak. jauh-jauh hari itu sudah disiapkan. Sudah disiapkan. Karena Semakin banyak apa? ya, Peminat bikin partai. ya. Iya, karena begini, orang ketika di PHK itu kan ada yang stres, Ya. mentalnya terganggu, psikis dan apa segala. Nah, Di sini Disinilah kami akan tempatnya. berikan solusinya. Iya. Jadi buat penganggur baru, mari kita sama-sama Ikatan untuk Pengangguran Kupang, iya, IPK. Ikatan Pengangguran Kupang. Itu kita akan bikin banyak kegiatan. kegiatan untuk pengembangan pengangguran. Iya ya, untuk Karena ini menambah. dong mana yang mau tampung ini pengangguran? Ketong sudah yang Ketong harus sudah ada grup WA. grup WA komunitas.
tidak merasa malu, tidak. Ya, lebih ke kurang ajar. Lebih ke kurang ajar. Suka dukanya. Kalau suka duka penganggur, kalau Lebih banyak suka sih. sukanya bisa hampir sama, tidur sepuasnya. Iya. Soalnya ada jalan-jalan ke bos, soalnya telepon harus kerja ini, harus ke kantor ini. Itu Jadi sukanya enak. jam tidur kita yang atur. Tidur bebas. Barang kita yang style jadi. Kita ngatur. Kira-kira begitu. Gitu. Ya. Kalau dari Putra, Kalau dari beta, oke, terima kasih. Wih, luar biasa jawaban yang sangat baik dari Putra. ya ini pertanyaan mungkin menuju ini untuk beta karena beta sekarang di dunia pendidikan dan akan meranjak ke dunia pengangguran. Kata siapa? Atau itu memang sudah prediksi ke depan? Iya, ready ke depan. Iya, Sui. ke depan pasti ya. Berarti Optimis ini ya. memang sama sekali tidak ada usaha untuk. Iya. Dia orangnya optimis untuk menganggur ya. Pengaruh dia sedih karena itu ada grup. Iya. Ya. Dan beta minta makasih untuk kakak yang suka kasih saran. Beta sangat hargai. Tapi Kasep mungkin bisa masuk beta di itu grup nanti. Oh iya, siap. Mungkin nanti setelah tamat dulu. Tapi kalau memang memang formulir bisa. Kau siap. Formulirnya. Mungkin mau isi memang. Ya. Mungkin nomor ijazah saya yang belum, tapi yang lain-lain ke nama, tanggal lahir. Siap. Kau siap semua. Kita satu angkatan nanti gabung. Oke. Nanti ada ospek juga. Ya. Siap. Ini beta juga baru tahu kalau ternyata ada Ikatan Pengangguran Kota Kupang. Ikatan Pengangguran Kupang, IPK. Dan ini dikepalai oleh Kasep. Beranggotakan kurang lebih 2.000 orang. Ya. Laki-laki perempuan. Dan dong Kecil akan besar. tetap pertahankan pengangguran Ya. sampai kapan? Pokoknya selagi mampu. selagi kau tuh harus tetap berusaha. Jadi kayak lowongan info lowongan. Oh ya, kalau ada info lowongan pekerjaan tuh banyak beberapa yang kau tuh pecat karena bawa informasi. Dan beberapa teman itu kirim lowongan pekerjaan ke grup langsung. Kalau ada yang Admin gig. Iya. Sudah itu aturan paling utama. Soalnya boleh membagikan link-link lowongan pekerjaan. Iya, itu Bisa langsung- kirim link. Itu kan dia punya masalah paling utama tuh. Iya, ya. Kau ada pecat beberapa orang karena itu. Bagikan link-link lowongan pekerjaan. Sudah bagi ke link lowongan pekerjaan, hoax lagi itu. hoax lagi. Ya kan saya coba tuh tapi kan hoax. Ya ini beginilah cara komika sindir para pengangguran. Tapi katanya memang betul pengangguran. Ya, pengangguran. Pengangguran semua ini pengangguran. Ya. Ya kebetulan dong juga pengangguran. Iya ya. Kayaknya kau tahu pengangguran tuh karena Pengangguran. Kalau misalnya kakak berempat datangi satu tempat yang ramai, kamu bisa bedakan Kosonde mana pengangguran, mana orang yang ada kerja. Kalau dari Kak Amit bisa bedakan Kosonde. Tadi beta bilang susah. Agak Yang susah. tadi beta bilang itu susah sekali. Untuk Gabung di orang- IPK dong. Biar tahu. Ya kalau di PK semua kan pengangguran, jadi kita sudah boleh ini lah. Tapi kalau di tempat umum itu kan susah bedakan. Kita ada bilang pengangguran di Punggaya ini kan kau sudah bisa tahu dia ini ada kerja ke sana. Entah dia kan pengangguran, tapi di Punggaya sama ke gaji besar gitu. Entah di belakang kau sudah ada utang atau apa tuh, sudah tahu juga. Biasanya kalau pengangguran itu kan pamer. Iya, iya. Pamer baru ada ini harus pamer biar orang tahu kalau ternyata dia. Padahal orang-orang yang punya pekerjaan itu biasanya diam-diam tidak pamer. Kalau Kak Sep bisa bedakan Kalau mau membedakan misalnya biasanya kelihat di duduk kelompok begitu. di tempat ramai. Tempat ramai atau duduk kelompok tuh kalau yang biasa jalan palpi datang kau beli air, beli gorengan. Itu tuh. dia. Itu dia sih. Ya. Itu biasanya dia itu. Itu dia itu. Jadi kadang kita sudah berkumpul terus tanya memang ini mau beli apa memang. Dia sudah sadar diri bahwa OB tugas sebagai pengangguran ya kalau duduk di tongkrongan begitu ya dia sudah tahu memang iya, bahwa dia ini yang akan berjalan di Tapi kan sulit kita bedakan juga mana adik-adik mana pengangguran. Karena biasanya kalau duduk di satu gang, satu ini tongkrongan dan ada kakak-kakak walaupun kakak-kakaknya nganggur, tapi kan kita sebagai adik-adik kita yang sadar diri, oh ya. Jadi itu memang tidak paten untuk kalau itu mungkin jangan sampai kakak lihat di grup pengangguran dong. Jadi dong semua pengangguran tuh. Kan orang-orang biasa bedakan, oh ini pengangguran nih. Kalau giliran nongkrong dia yang bagian
beli-beli air, beli-beli rokok. Tapi ternyata dia ada kerja. Justru dia beli kasih ini kakak-kakak dong yang nganggur nih. Dia datang tuh dia beli itu sebagai adik-adik. Nah, kira-kira begitu. Jadi memang sulit bedakan mana pengangguran, mana orang yang punya kerja kalau datang. Atau Putra ada bisa bedakan mana pengangguran? Bisa. Tidak bisa. Lihat kakakmu. Ya. Lihat kakakmu lalu lihat saya. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Kita masih ada satu pertanyaan lagi. Masih siap ya? Masih semangat ya? Oke. Sebentar. Ini harus buka amplopnya. Karena soalnya juga beta tidak tahu dan ini bersifat rahasia. Hanya Pak Ketua dan Tuhan saja yang tahu. Oh. Sebentar. Iya ya. Kita saling bedakan. Ini sambil pikir-pikir yang pengangguran dong ya. Ya. Setelah Mungkin- ini kalau mau bertahan. Ya, beta kasih masukan buat teman-teman di sini. Kalau ada saudara-saudara dong yang memang lagi pengangguran, beta minta tolong untuk bisa gabung di beta punya itu. Siap. Komunitas ya. Kalau ada teman-teman, Keuntungan gabung di situ apa? itu dia nanti setiap 6 bulan tuh kotong ada bagi ke beras. Ya, jadi ada ini. Kalau yang misalnya sampai ada dia punya tahapan-tahapan kayak misalnya dia baru umur begini dia nanti dapat apa. gitu. Tergantung usia. Dapat. Kan biasanya kalau usia itu dari setelah tamat kan. Ya. Misalnya Putra kan tadi sudah rencana, nah mungkin setelah ini beta sedang menuju ke dunia pengangguran. Ya, itu sudah siap-siap. Kayak misalnya dia punya ada persyaratan khusus kosonde, kayak misalnya KTP kok atau surat baptis kok atau Lebih kayak nanti ambil dari kantor lurah. Kayak surat pengantarnya dari kantor lurah, terus yang lain-lain tuh intinya nganggur sah. Soalnya ada boleh kerja. Nah, yang paling kotong anti di beta punya komunitas ini, kayak soalnya boleh kerja, kayak ketahuan kerja itu bahaya. Ada dia punya pidana. Kayak tiba-tiba lu ada kerja apa begitu bisa pidana. Dan ketahuan, ada yang foto di grup kalau Karena dia sedang bekerja. Ya, karena itu kayak mengkhianati toh. Oh, Gitu. iya. Jadi kalau kedapatan kayak ada bantu-bantu orang itu langsung pidana. Itu dia 3 tahun. Dia 3 Kurungan tahun. minimal Ya, 3 tahun atau denda. Denda soal bisa karena mau ambil uang dari mana? Iya. Panjara. Iya, Oke, ini jawaban-jawaban yang apa satir ya? Istilahnya satir ya. Yang memang akan membuat ini para penganggur sesegeranya berusaha untuk cari pekerjaan untuk menghadapi resesi global. Karena ada yang nganggur-nganggur. Ini pertanyaan yang berikut. Karena resesi lalu Anda diminta stand up gratis. Apakah Anda mau, tidak mau, atau mau tapi dengan syarat dan apa syaratnya? Bisa paham atau mau diulangi ini? Bisa. Coba dari Kak Sep. Oh, coba dari Kak Ahmed. Ya kan masa atur moderator dari Kak Sep. Ya sama beta. Iya dari. Mana sah? Ahmed ayo. Kalau terjadi resesi global itu kan kita tadi bilang tuh nanti ada PHK apa semua punya suatu krisis begitulah. Lalu di situ ketong diminta untuk stand up gratis, stand up isi acara terus dong sana bayar gratis begitu. Kalau menurut beta kalau bisa tetap bayar sah. Tetap bayar sah. Oke, mengerti ketong sedikit tuh. Heeh. Pokoknya bayar sah. Pokoknya Beta bayar sah. Kalau gratis san bisa. Beda dulu san biasa gratis. Nah, kok pernah ketua suruh stand up di mana? Ya bilang itu bisa deh. Pokoknya be alasan lah sakit. Nah, bisa kalau su gratis. Kayak langsung demam begitu. Dia bilang ini lu isi acara sini gratis. Bisa. Jadi dari Ahmed memang kalau bisa bayar sah. Sudah. Bayar kalau beta memang hidup begitu nah. Oke, cukup. Kalau gratis san bisa. Ya, ini bisa tahu ya, bisa tahu. Jadi nanti pikir baik-baik juga kalau orang mau undang Ahmed. Coba Putra. Kalau beta itu beta mau. Mau. Iya. Dengan syarat? Karena di panggung seperti itu beta bisa banyak belajar menguasai panggung, fokus bikin penonton fokus untuk nonton, tapi
ada penikmat di situ. Supaya kalau ke sonde dibayar juga intinya pecah kita puas begitu. Oh ya, untuk stand up komedi kalau misalnya materi kita pecah, orang ketawa banyak, puas walaupun tidak dibayar. Iya. Hati-hati kalau semua orang dengar begitu. Biar Iya ya. Tapi itu jawaban dari Putra. tapi itu semua tergantung dari kakak Domis, dia mau antar beta ke sonde. Oh, coba kalau kakak Domis mau antar dia ke sonde. Kalau ini apa? Kalau mau antar nih kan ini apa? Itu kan jelas pinjam orang pemotor toh jadi. Tidak usah Setidaknya surat, harus- maksudnya langsung Domis. Setidaknya harus bayar sedikit toh Oh, kan. iya. Nanti kita jalan nih mau isi bensin pakai apa? Jadi intinya kalau untuk stand up bayarlah. Iya. Dia harus dibayar. Oke, Karena- mungkin jawaban yang berbeda dari Kak Sep. Kalau beta tergantung tempatnya. Kalau misalnya yang undang mana juga. Kalau yang undang orang-orang, maksudnya tempat yang kau lihat, wah, maunya Orang-orang berduit. Iya, baru kalau gratis, wih, tahu malu juga. Ha. Tapi kalau misalnya kan kotong kebiasaan di stand up komedi Kupang, ada beberapa tempat yang kotong pengecualian toh untuk Iya, misalnya Gratis. tempat ibadah, Tempat ibadah. itu pasti gratis. Amal ya. Iya. Amal, stand up amal Tapi istilahnya. kalau misalnya undang perbankan ya kotong berharap bayar bayar. lah. Ya sekelas bank Iya. sampai kalau gratis memang itu suka Iya. terlaluan kalau itu orang tidak hargai kotong pung capek, kotong pung seni komedi ini. Kira-kira begitu Nah, Jadi tapi dong jangan dengar ini terus dong bikin acara di gereja. dari bang dong bikin acara di gereja. Dari bang Atau bikin apa? acara Iya, di gereja toh. biar gratis. Karena dong, kayaknya supaya gratis kok tuh bikin acara di gereja sana. Nah, bisa begitu juga. Iya. Iya. Jadi Tapi kalau terpaksa memang dong mau gratis, sana apa juga. Karena beta juga yang penting kalau orang ketawa kan kotong puas toh. Kotong Uang puas. mungkin bisa habis tapi kan kepuasan ini kan kotong Iya. dapat. Iya. Ya jadi ini kembali ke apa masalah tempat, tergantung tempat. Tempat kalau beta. Sepanjang sejarah stand up Indo Kupang berdiri, mungkin ada tempat-tempat yang bikin Kak Sep ke ini pasti bayarnya mahal, tapi ternyata tidak. Kalau beta belum. Kalau beta biasanya kan sebelum kotong stand up langsung kasih tahu budget berapa toh. Iya. Jadi biasanya beta tuh berapa sama kalau terlalu kecil sekarang biasa pi. Berapa tapi kalau terlalu kecil tidak pi. Aneh, kotong semua selalu. Kalau beta sih lebih pikirnya pi seninya. Seninya, Kotong bikin ya. orang ketawa, dia punya uang tuh kan bonus dari belakang. Hobi yang dibayar. Hobi ya. yang dibayar. Jadi Iya, kalau iya. pun soalnya dibayar ya udah muka asam 2-3 hari setelah itu sudah. Iya kalau tidak dibayar pulang muka asam. Dan kalau untuk tempat ibadah, misalnya untuk tempat ibadah karena ada pengecualian, misalnya di gereja, oh sudahlah ini kita stand up-nya amal. Tapi ternyata misalnya ada turnamen di gereja, terus di situ pasanglah bendera-bendera bang ini bang itu sponsor banyak, dan dengan alasan sudah stand up ini kerja buat Tuhan, lu masih berhitung. Kira-kira ke mana? Sebenarnya tergantung. Itu biasanya ada panitia atau panitianya ini ada budget tapi biasanya ada kalau ada sponsor-sponsor tuh kotong berharapnya sih ada. Soalnya boleh manfaatkan kotong atau teman-teman lain yang kayak misalnya banyak yang sudah tahu itu sistem kerjanya dong. Jangan sampai ada. Iya. Tapi sengaja soalnya bayar kok ini hanya omong begini Iya. Jadi kesannya kesan menghargai kotong punya seni. Iya. Kalau memang barang kan jujur-jujur kalau Iya, ada soalnya. Iya, karena jujur beta kan pernah misalnya di apa bilang, kok ini untuk Tuhan juga lupi bahitung bilang. Nah, Tuhan kasih beta napas sendiri kok, suara sendiri. Lu nalusa. Kalau lu omong bawa nama Tuhan lagi tidak hargai orang pun. Iya, kira-kira begitu. Jadi misalnya kalau diperhadapkan begitu, Kak Ahmed kira-kira datang ini Kak Ahmed stand up di sini. Kami tidak bayar, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan begini-begini dengan bawa Tuhan. Makanya- Padahal itu uang ada, budgetnya ada, tapi yang makan panitia kerman. Makanya ketemu manusia itu kan harus punya prinsip yang konsisten. Jadi beta sendiri kayak bilang di sini jadi gratis, soalnya ada, pun bayar di mana? Oh, dia konsisten, harus bayar.
supaya kepala jangan sakit tuh. Tak bayar. Mau di gereja di konsistori juga bayar. Iya. Jangan di gereja di konsistori juga bayar. Iya, karena memang seni itu mahal, seni itu mahal. Dan ada orang-orang yang tidak menghargai seni. Misalnya kayak fotografer, itu kan tidak heran kalau dong, karena tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa. Pelukis bayarnya mahal karena tidak semua orang bisa. Kita lihat mungkin kok ini hanya ambil kamera kok pasang sampai ini, karena kita tidak tahu ada ilmunya di dalam. Jadi itu memang mahal. Nah, ada orang yang tidak hargai. Misalnya kalau ada orang undang terus PHP, itu acara berikut janjikan dengan biaya budget yang lebih besar, masih mau. Kalau itu kan biasanya kayak awalnya kayak janji begini terus soalnya jadi, bayarnya soalnya jadi begitu, maksudnya tipu begitu. Iya. Mungkin kalau berikut dong janji kan ya kotong tanda tangan sah. Iya toh, maksudnya panjar atau apa begitu. Panjar memang baru kotong sepi toh. Kakak ini beta anggap yang bayar yang lalu. Kotong DP memang, DP itu yang kotong pakai alas bilang kakak. Dia marah ini yang lalu pun. Gitu. Iya, jadi panjar habis kotong. Tapi itu tidak sejahat itu juga ya. Mungkin bisa pahami ulang ya soalnya. Apakah Anda mau, tidak mau juga sudah ada alasan ya. Mau tapi dengan syarat, dan apa syaratnya itu sudah. Syaratnya itu sudah ya. Beta pikir itu sudah sangat lengkap, sudah menjawab ini pertanyaan. Tapi kalau menurut beta juga kalau misalnya kotongan stand up comedy sebenarnya undang di mana saja hadir dan tampil seprofesional mungkin. Kotong kan belajar untuk tampil di depan umum, apalagi teman-teman yang kayak misalnya stand up tuh kan bikin kotong bisa berani omong di depan umum toh. Iya, kotong itu kotong belajar juga di depan umum. Teman-teman yang belajar ya jam terbang, karena kotong son tahu toh bisa ke depan kakak bisa tampil di banyak orang yang bukan stand up comedy. Iya. Gitu. Jadi belajar situ jam terbang itu maksudnya. Ya, jadi untuk ke depan mungkin tidak usah terlalu pikir uang, jam terbang, berbanyak jam terbang. Sudah. Jadi panggung mau amal, mau berbayar, mau apa segala, kalau memang niat mau stand up, karena itu memang kotong hobi. Karena kebanyakan kalau kita pentingkan uang kita kedepankan, berarti karyanya agak turun. Dari kita soalnya terpikir uang juga, yang penting kan bayar tuh. Bayaran, dia lebih pikir ke bayaran. Ya. Masih laku juga di sana, masih ada yang undang. Mungkin anjuran juga memang mungkin semangat stand up juga, tapi lihat tempat juga. Kan kadang orang mati juga membangun fight berharap dapat uang. Iya toh. Dong lihat orang datang kas masuk uang di itu kotak itu. Kayaknya beta bangun ke fight ame 3-4. Siapa tahu orang rumah duka bilang ini tadi sudah sempat omong sedikit, jadi jangan di tempat. Jadi mungkin pesan buat teman-teman yang mau bergabung di Stand Up Indo Kupang, teman-teman yang sudah ada di Stand Up Indo Kupang, terkait dengan masalah panggung, manggung, jam terbang apa segala, mungkin itu sudah. Uangnya jangan pikir dulu uangnya. Jangan pikir. Atau memang putar karena faktor ini mau bayar uang sekolah apa segala, jadi harus uang. Tapi Putra kan tadi bilang mau belajar ya. Iya, belajar tampil di banyak orang. Misalnya Putra, misalnya tiba-tiba sudahlah beta anggaplah beta belajar, tapi ke sana pecah, semua orang tertawa dan ternyata ada uangnya. Beta bersyukur sah. Tapi dong tidak kasih Putra. Tetap bersyukur. Biasa dong kasih langsung di kadomis. Oh iya, ini manajernya. Jadi ke mana-mana, adik kakak komik semua ya. Jadi mungkin itu pesan juga buat teman-teman yang mau bergabung, yang sudah bergabung lama. Ya kalau bisa karyanya yang ditingkatkan. Untuk pikir uang jangan dulu. Kadang memang justru kita terbeban ya. Terbeban misalnya orang supaya memang nanti Kak Sep bisa isi acara di sini tanggal ini. Budgetnya begini, kita bisa transfer memang kasih Kak Sep kok. Itu beban. Beta pernah beberapa kali begitu. Jadi lebih kayak takut, aduh ini Subayar memang sebentar tampilnya lucu kusonde begitu tuh beberapa kali tuh. Jadi kadang beta suruh dong bayar di belakang, tapi sebelum tampil. Oh sebelum tampil. Tetap dibayar. Tapi itu justru itu jadi beban. Iya beban toh. Jadi kita harus kasih yang semua itu, orang di situ harus ketawa. Ya itu beta sering alami itu. Beta pernah dengan Naris juga, kita stand up.
di salah satu acara di salah satu hotel yang tidak mau disebutkan namanya. Itu yang duduk di situ tuh orang-orang yang hanya duduk bahas saham, yang hanya berbalik, itu tidak ada omong-omong sembarang, bukan penonton-penonton. Kan kita juga bisa pasang kelas penonton stand up comedy. Nah, yang duduk di situ itu yang Meja bundar nih. meja bundar, koko-koko, apa segala yang hanya omong bisnis. Kita mau bikin lucu dong, karena sedangkan dong bayar. Jadi itu beta bilang kalau bayar syukur, kalau tidak tetap bersyukur juga. Intinya beta selesaikan tugas juga. Siap. Karena nanti jadi beban. Tapi ini beta omong ini beda dengan Amet. Minta maaf ya Amet ya. Dia mau lucu tidak lucu, Bayar. Pokoknya bayar. lucu tidak lucu bayar sah. Oke, terima kasih Kakak Putra, Kakak Domis, Kakak Amet dan juga Kakak Sep yang sudah mau hadir di studio dalam acara Ketawa Rame-Rame. Jadi kita akan jumpa lagi di minggu depan. Semoga masih dipercaya masih dipercaya untuk jadi narasumber di sini. Itu pakai mic. Karena datang sini bukan untuk komunitas. Oke, pemirsa, usailah sudah perjumpaan kita hari ini dalam acara Ketawa Rame-Rame. Kita akan jumpa lagi di minggu depan. Salam satu tawa.